Xiaomi yang dulu bukanlah Xiaomi yang sekarang. Gue nggak ngerti tuh, Alvin suruh balik lagi, emang kenapa sih sama si apa namanya direktur Xiaomi Indonesia yang baru? Kenapa sih? Tuh coba kalian tulis di kolom komentar ya. Jadi menurut gue dari hal chipsetnya aja itu udah ya lumayan membadutkan lah ya. Halo semuanya, balik lagi sama gue Venga di channel Vika Progress. Akhirnya Xiaomi Indonesia ngegelar hajatannya di Indonesia nih. Ngeluarin 3 handphone sama beberapa LOT ya. LOT apalah itulah, pokoknya ada headset, ada TV, monitor, terus ada vakum ya segala macam lah. Tapi di sini gue mau ngebahas yang handphonenya nih, karena kan ini channel khusus handphone gitu. Jadi ada 3 varian Xiaomi Indonesia baru ngegelar hajatannya tadi. Ada Redmi Note 12 versi standar, Redmi Note 12 Pro, sama Redmi Note 12 Pro 5G. Nah ini menarik nih. Jadi ketika live-nya itu, jadi yang presentasi tuh ada si Wen Taozhou itu selaku direktor dari Xiaomi Indonesia, terus ada juga marketingnya si Kelvin tuh juga presentasiin. Yang menarik di sini pada saat gua live itu, ketika si Wen Taozhou itu presentasiin, nah di situ tuh banyak chat live dari kalian itu yang ngomongin Alvin gitu. Gue nggak ngerti tuh, Alvin suruh balik lagi, emang kenapa sih sama si apa namanya direktur Xiaomi Indonesia yang baru? Kenapa sih? Tuh coba kalian tulis di kolom komentar ya. Gue pengen tahu kenapa sih emang sama direktur yang baru. Perasaan masih kesemsem aja sama si Alvin yang udah pindah ke India. Terus di sini sih gue ngelihat ini live tadi tuh menurut gue sangat-sangat membadutkan ya. Gue nggak tahu nih antara Xiaomi global, Xiaomi India, Xiaomi Malaysia, Xiaomi Indonesia, apa nggak saling kompak gitu ya? Oke, di sini gue mau notice khusus video gue kali ini buat yang Redmi Note 12 yang varian basic ya, varian standar. Ya kan? Kalau kalian tahu nih, udah ngikutin channel gue atau kalian nonton channel yang lain gitu, dari media-media yang lain kalian baca. Nah, si Redmi Note 12 versi standar, kalau di rilisan global atau di India, itu dia udah 5G. Dan chipsetnya itu dia pakai Snapdragon 4 Gen 1. Nah, tapi kalau yang masuk di Indonesia, ya kan, itu dia pakai Snapdragon 685. Bingung kan? Snapdragon 685 yang masuk Indonesia, bukan Snapdragon 4 Gen 1. Jadi menurut gue dari hal chipsetnya aja itu udah ya lumayan membadutkan lah ya. Terus belum lagi chipset yang 685 itu masih 4G, sedangkan yang Snapdragon 4 Gen 1 itu udah 5G ya. Jadi dari situ aja kita udah tahu bahwa di Indonesia emang kayak ketinggalan gitu aja gitu dari segi chipsetnya. Tapi kalau untuk desainnya sih ya mirip sih, sama persis. Itu untuk Redmi Note 12. Terus spesifikasi lainnya kayak misalkan layarnya itu udah pakai AMOLED juga sama, 120 Hz juga sama. Terus untuk pengecasannya sama, 33 watt untuk daya ngecasnya ya. Itu kepala chargernya juga udah ada dalam paket pembeliannya. Terus baterainya ada di 5000 mAh. Kameranya juga sama kok, 50 megapiksel. Itu sama persis sebenarnya. Sebenarnya HP-nya tuh sama persis kayak rilisan di global, kecuali chipsetnya aja yang berubah. Kalau di global Snapdragon 4 Gen 1, kalau di Indonesia Snapdragon 685. Terus soal harganya gimana nih? Nah, untuk harganya sendiri, menurut gue dengan hadirnya yang dipakai Redmi Note 12 versi standar pakai Snapdragon 685, otomatis harganya yang nggak semahal dari si Snapdragon 4 Gen 1. Karena yang hadir atau launching di Indonesia itu Redmi Note 12 versi standar tuh ada 3 pilihan nih. Ada yang itu pilihan RAM sama internal memorinya ya. Kalau RAM 4GB itu dihargain 2,5 juta ya. 2,5 juta itu RAM 4GB, internal memori 128GB. Terus kalau yang RAM 6GB itu dihargain di 2,7 juta. 2,7 juta untuk RAM 6GB, internal memori 128GB. Ada lagi nih satu varian yang baru, ada RAM 8GB. Kan biasanya kan Redmi Note yang versi standar itu kan mentok hanya RAM 6GB. Tapi di tahun ini Xiaomi Indonesia ngeluarin yang RAM 8GB-nya. RAM 8GB, internal memori 128GB itu dijual di harga 2.899.000. 2,9 juta nih. Menurut kalian gimana untuk harganya nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau sekarang kita mending-mendingin nih sama produk lain nih, boleh dong ya
kita bandingin kita kan, karena kan kita kalau pengen cari HP kan kita lihat spesifikasi sama harga yang ditawarkan itu seimbang nggak, ya kan? Kalau kita lihat dari harga range 2 jutaan di merek lainnya tuh udah banyak banget beredar. Contohnya yang fenomenal aja kemarin itu ada Tecno Pova 4 Pro itu 2,9 juta ya, itu fenomenal banget pakai MediaTek G99, gaming banget, pokoknya layarnya juga udah AMOLED, pokoknya udah gaming banget, desainnya juga gaming banget. Itu bisa kalian pertimbangin juga, dibandingin aja antara Tecno Pova 4 Pro sama si Redmi Note 12. Terus ada lagi lebih murahnya lagi, ada si Realme 10 juga tuh pakai G99 juga sama. Nah, terus ada beberapa brand lain kayak Poco, Infinix juga ada tuh yang di harga 2 jutaan yang udah cakep-cakep. Jadi persaingan HP harga 2 jutaan itu udah semakin apa ya? Semakin banyak pilihan gitu. Ketimbang apa ya? Dibanding spesifikasi yang biasa aja tapi harganya di up tinggi. Jadi makin bingung kita sebagai konsumen gitu. Kayak Redmi Note 12 versi standar ini aja nih, yang udah kita idam-idamkan nih. Wah, Snapdragon 4 Gen 1 nih, chipset baru nih, udah 5G nih, dijual di Indonesia nih, nggak taunya pakai Snapdragon 685. Ya gitulah, udah mah nunggunya kita lama banget. Di China keluar dari tahun 2022, di India awal tahun kemarin di 2023 Januari. Di Indonesia udah ke pending berapa bulan, dan yang keluar Redmi Note 12 varian yang basic aja itu dikasih chipset yang nggak sesuai sama rilisan global. Nggak ngerti sih sama ide dari Xiaomi Indonesia tuh gimana gitu. Kenapa masuknya pakai Snapdragon 685? Tapi emang sih harganya memang jauh lebih terjangkau yang Snapdragon 685 ketimbang yang Snapdragon 4 Gen 1. Emang kalau Snapdragon 4 Gen 1 di India sana versi yang paling murahnya itu di 3.100.000 deh kalau nggak salah. Tapi ya mungkin lebih baik lagi sih ya kalau misalnya dikasih Snapdragon 4 Gen 1 harganya di bawah 3 juta, itu baru mantep kayak Xiaomi yang dulu gitu. Xiaomi yang dulu bukanlah Xiaomi yang sekarang. Ya udah, tulis di kolom komentar aja pendapat kalian nih tentang Redmi Note 12 yang versi basic ini nih, yang ternyata chipsetnya bukan Snapdragon 4 Gen 1 malah Snapdragon 685. Tulis di kolom komentar ya. Ya udah, Fenga pamit. Bye bye.